melaksanakan tugas proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang bertemakan kearifan lokal. Dengan ini kami melakukan penelitian yang berjudul menelusuri kearifan lokal budaya etnis Tionghoa dengan budaya Sunda di lingkungan Kota Sukabumi. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelas 10-9 yang beranggotakan Salwa Bintang Sakinah, Laila Latifah, Septia Rahmadani, Tasya Fadila Delviani, Arina Arafah, Alfa Jaskia Rajab, dan Abdurrahman. Kami melakukan penelitian ke Vihara Widya Sakti yang berlokasi di Jalan Pajagalan Odeon serta Rumah Budaya Sukuraga di Jalan Sukakarya untuk meneliti mengenai tradisi perayaan yang masih dilestarikan dan menggali informasi yang lebih mendalam melalui wawancara yang kami lakukan kepada narasumber yang merupakan selaku humas dari Vihara yaitu Bapak Arifin Natawijaya serta kepada Bapak Fendi atau yang biasa dikenal sebagai Fendi Sukuraga yang merupakan pencipta dari kebudayaan seni Sukuraga. Adapun tradisi etnis Tionghoa, perayaan keagamaan yang terdapat pada Vihara Widya Sakti adalah perayaan Imlek yang jatuh pada tanggal 1 bulan 1 dengan penanggalan Tionghoa dan ditutup dengan acara Cap Gomeh. Capnya 10, Gomehnya 5. Perayaan Cap Gomeh dilaksanakan 15 hari setelah perayaan Hari Imlek. Adapun pada perayaan Imlek yang juga terdapat beberapa kebiasaan atau tradisi yang selalu dilakukan, yaitu yang pertama membersihkan rumah. Membersihkan rumah atau kelenteng yang bisa disebut tradisi keharusan atau kewajiban secara agama karena agama Tionghoa mengharuskan ketika menjelang Imlek agar rumah-rumahnya dibersihkan. Yang kedua, memakai baju baru saat hari Imlek. Yang terakhir ada ampau. Ampau adalah pemberian modal dari orang tua untuk anaknya sebagai tanda bahwa orang yang lebih tua mendoakan anaknya dengan memberi sedikit modal. Kesenian yang masih dilestarikan oleh masyarakat Tionghoa. Yang pertama adalah wayang potehi. Wayang potehi merupakan salah satu jenis wayang khas Tionghoa yang berasal dari Tiongkok bagian selatan. Yang kedua ada liong. Liong adalah tarian yang digunakan dan diarak dalam perayaan Imlek. Liong ini merupakan sebuah tarian yang dilakukan oleh beberapa orang dengan membawa badan naga dan menari-nari. Yang ketiga ada barongsai. Barongsai adalah tarian tradisional Tiongkok dengan menggunakan sarung yang menyerupai singa. Yang terakhir ada tangsin. Tangsin merupakan tradisi yang masih dilestarikan oleh etnis Tionghoa yang ritualnya digelar di kelenteng. Tangsin akan menyajikan aksi ekstrim seperti mengiris lidah dengan pedang atau menusuk tombak ke mulut. Kehadiran tangsin masih ada kaitannya dengan unsur ritual atau sering dikenal dengan permainan debus. Lalu adapun tradisi pernikahan masyarakat Tionghoa di Sukabumi. Yang pertama yaitu menyatakan cinta. Yang kedua adalah lamaran. Prosesi dilanjutkan dengan lamaran atau guodali. Ketika calon pengantin pria juga harus datang dengan membawa hadiah atau seserahan. Yang ketiga yaitu menyisir rambut. Menyisir rambut merupakan simbol bahwa kedua calon mempelai akan memasuki tahap dewasa. Yang keempat ada menjemput calon pengantin wanita. Biasanya prosesi penjemputan ini akan diiringi dengan tabuhan gong serta tarian naga. Lalu ada tes untuk calon pengantin pria. Ujian ini diberikan untuk melihat ketulusan cinta calon pengantin pria kepada calon pengantin wanita. Selanjutnya ada tipai. Adalah prosesi minum teh sebelum kedua calon pengantin mengikat janji pernikahan. Tujuan dari prosesi ini adalah sebagai penghormatan kedua calon pengantin kepada orang tua yang sudah membesarkan mereka dengan penuh cinta. Yang terakhir, pesta pernikahan. Pesta pernikahan adalah suatu pesta yang diadakan setelah pelaksanaan upacara pernikahan secara agama dilangsungkan. Disinilah pihak keluarga dapat membangun hubungan yang lebih erat. Tradisi kebudayaan suku Sunda yang masih dilestarikan masyarakat Kota Sukabumi. Rumah Budaya Sukuraga, sebuah tempat budaya lokal yang berlokasi di Sukakarya, Kota Sukabumi. Sukuraga memberi pengaruh terhadap masyarakatnya, terutama bagi wilayah Sukabumi. Dari rumah budaya ini, masyarakat akan mendapat wawasan dari filosofi Sukuraga,
yaitu mengenai penggunaan ragam manusia dan panca inderanya dengan baik. Rumah Budaya Sukuraga juga memberi pengetahuan mengenai kesenian dan kearifan lokal yang masih dipertahankan. Rumah Budaya Sukuraga yang menjadi cagar pusat kesenian Sukuraga ini menyediakan pelayanan mengenai ilmu dalam Sukuraga, kebudayaan suku Sunda, membuat sebuah lukisan, cerita sebuah dongeng, cara membuat wayang, memainkan alat musik, dan sebagainya yang dibimbing langsung oleh Bapak Effendi yang merupakan pencipta kesenian Sukuraga. Kesenian Sukuraga merupakan salah satu dari kearifan lokal di Sukabumi. Sukuraga merupakan seni budaya karya Bapak Effendi atau biasa disebut dengan Pendi Sukuraga yang ada sejak tahun 1995. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis kesenian yang ada pada kebudayaan Sukuraga. Yang pertama ada wayang Sukuraga. Wayang Sukuraga merupakan salah satu dari kesenian Sukuraga berbeda dari wayang lain yang biasanya berisikan tentang kisah dewa atau sejenisnya. Wayang Sukuraga memiliki karakter dan ceritanya yang berisikan filosofi raga tubuh. Wayang ini memiliki 8 karakter yang memiliki bentuk raga dan perannya masing-masing. Yang kedua ada kesenian kudu lempang. Pada bentuknya kesenian ini mirip dengan kuda lumping. Namun yang membedakan ialah wujudnya pada kudu lempang berwujudkan sebuah kaki bukan sebuah kuda. Kaki ini mengibaratkan bahwa manusia harus terus berjalan menuju cita-cita atau harapan dengan kaki sebagai tumpuan. Yang ketiga adalah lukisan Sukuraga. Lukisan Sukuraga merupakan lukisan yang menggunakan karakter dari wayang Sukuraga yang jadikan sebuah karya 2 dimensi. Pada lukisan ini berisikan karakter raga yang menyatu pada posisi membentuk manusia sempurna, yang mengartikan bisa kita menggunakan raga kita dengan baik dan benar, maka kita akan menjadi manusia sempurna. Kesenian yang telah saya sebutkan dan jelaskan hanyalah beberapa dari banyak kesenian yang ada pada Rumah Budaya Sukuraga, sehingga dapat disimpulkan bahwa kesenian Sukuraga ini merupakan kesenian yang dapat dibanggakan akan kaya makna filosofi dan karya seninya. Seperti yang kita ketahui, kebudayaan Sunda itu luas sekali, hampir mencakup seluruh daerah di Provinsi Jawa Barat, bahkan telah menjadi sebuah kerajaan besar pada tahun 1932-an. Kebudayaan yang berumur dan wilayah luas membuat kaya akan kearifan lokal bagi masyarakatnya, termasuk di wilayah kawasan Sukabumi. Seperti yang tadi saya jelaskan mengenai kesenian Sukuraga yang memiliki beragam jenis kebudayaan yang luar biasa. Namun perlu saya ingatkan bahwa kebudayaan Sukuraga tersebut bukanlah satu-satunya kebudayaan yang ada di Sukabumi. Jadi kali ini saya akan menjelaskan mengenai kebudayaan yang lahir dan dilestarikan di Sukabumi. Kebudayaan yang akan saya jelaskan yang pertama ialah gekbreng. Gekbreng merupakan teater yang memiliki unsur humor tentang kehidupan sehari-hari dan sindiran kepada pemerintahan masa itu. Kebudayaan ini berasal dari kampung Situ Gentang Ranji oleh Abah Bai pada tahun 1918. Kedua ialah tingkeban. Tingkeban dilakukan ketika seorang ibu sedang mengandung 7 bulan masa kandungan atau biasa dikenal 7 bulanan. Kebudayaan ini dipercaya untuk meminta keselamatan bagi ibu juga anaknya yang akan dilahirkan. Ketiga yaitu ngahirupan, sebuah upacara kepada bayi berumur 40 hari. Pada saat upacara, bayi akan dicukur rambutnya yang dipercaya untuk menghilangkan kotoran dari rahim. Dalam upacara ini juga memiliki banyak benda yang menjadi persyaratan. Ketiga adalah sepitan, disebut juga sunatan pada anak berusia 6 tahun ke bawah, untuk laki-laki dan pada masih bayi pada perempuan, dengan tujuan supaya alat vital anak jadi bersih dari kotoran. Pada zaman dahulu, sepitan dilakukan dengan direndamnya anak terlebih dahulu di pagi buta sampai menggigil, barulah ia dilakukan sunat. Dalam upacara ini, kerabat dan tetangga juga diundang untuk meramaikan suasana. Yang kelima dan yang terakhir, contoh kebudayaan Sukabumi yaitu ngameli, sebuah ritual terkait kematian kepada anggota keluarganya selama 7 atau 40 hari. Kebudayaan ini dilakukan dengan memberi persembahan makanan kesukaan di almarhumah saat hidup yang dilakukan oleh keluarga almarhum.
Itulah beberapa contoh kebudayaan yang masih dilestarikan di Sukabumi. Ketahuilah bahwa masih banyak kebudayaan yang masih dipertahankan di luar penjelasan saya. Adapun keterkaitan kearifan lokal antara budaya etnis Tionghoa dengan budaya Sunda di Sukabumi. Keterkaitan antar budaya terjadi akibat akulturasi sejak lama antara etnis Tionghoa dan budaya Sunda. Contoh keterkaitannya adalah yang pertama, tangsin. Dalam pelaksanaan ritual tersebut, terdapat pengaruh dalam kebudayaan Sunda. Kehadiran tangsin ini masih ada kaitannya dengan unsur ritual atau sering dikenal dengan permainan debus. Yang kedua, kesamaan penggunaan bahasa yang dilakukan etnis Tionghoa dengan budaya Sunda. Yang terakhir, kesamaan pada unsur seni, yaitu wayang potehi dengan wayang golek. Dari penjelasan kami tadi, dapat disimpulkan bahwa pertama, banyak tradisi dan kebudayaan dari etnis Tionghoa dan suku Sunda yang masih dilestarikan untuk mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal, terutama di lingkungan kota dan kabupaten Sukabumi. Yang kedua, akulturasi budaya yang terdapat dalam suatu perayaan menghasilkan kearifan lokal yang memberikan dampak positif bagi banyak pihak. Yang terakhir, kebudayaan Tionghoa sebagai kebudayaan pendatang dan suku Sunda sebagai kebudayaan pribumi dapat menyatu dengan adanya sikap saling keterbukaan dan toleransi di antara keduanya. Sekian dari kami, mohon maaf bila terdapat kekurangan serta kesalahan atas apa yang sudah kami jelaskan. Terima kasih.